Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan kajian rutin kita setiap Jumat setelah sholat asar, di mana kita mengkaji kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang nama-nama para rasul, di mana pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas 8 nama para rasul yang wajib diketahui oleh orang mukmin atau orang yang mukallaf. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Nabiullah Ishaq bin Ibrahim. Para jamaah yang berbahagia, kisah Ishaq bin Ibrahim sangat sedikit sekali dikisahkan di dalam Al-Quran. Mungkin karena itu sudah banyak dikisahkan oleh orang-orang atau umat-umat Ishaq yang mungkin kita bisa ambil adalah kaum-kaum Yahudi pada umumnya. Mungkin di Taurat ataupun di kitab-kitab sebelumnya sudah diceritakan begitu banyak, meskipun Al-Quran pada dasarnya mengambil contoh-contoh yang bernilai tinggi. Dikatakan bahwa walillahi masalul a'la, bagi Allah punya contoh-contoh yang sangat tinggi. Maka setiap akhlak-akhlak budi pekerti yang baik dari masa-masa yang lalu akan diambil oleh Al-Quran, baik melalui kisah-kisah para nabi ataupun kisah-kisah orang-orang yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Nah, menyoal kisah Nabi Ishaq, dikatakan di dalam Al-Quran hanya menyinggung tentang akan lahirnya Nabi Ishaq, yaitu ketika Nabi Ibrahim beserta Siti Sarah sudah lama sekali menginginkan seorang anak, hingga mulai dari Irak, kemudian hijrah ke Mesir, lalu hijrah lagi ke suatu tempat di mana Allah menjadikan dia berdakwah. Nah, setelah lahirnya Ismail yang sudah kita bahas pada kesempatan yang kemarin, lalu kemudian Nabi Ismail diharuskan untuk diungsikan di sebuah kota, di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman, yang gersang di dekat Baitullah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, dan posisi Nabi Ibrahim waktu itu sudah berumur sekitar 100 tahun, sementara istrinya yang bernama Siti Sarah sudah berumur 90 tahun. Nabi Ishaq ini diperkirakan lahir di tahun 1761 sebelum Masehi hingga 1638 sebelum Masehi. Nabi Ishaq adalah anak yang semacam anak yang semi mustahil bagi ibunya. Maka dikatakan dalam bahasa yang lain, dikatakan para sejarah menulis kenapa dinamakan Ishaq. Satu sisi itu adalah perintah dari Allah atau kabar dari Allah agar menamainya seperti itu. Akan tetapi di satu sisi bisa diambil adalah ketika Sarah itu tersenyum ketika menerima tamu dari Allah berupa 3 malaikat. Pada suatu ketika Allah mengirim 3 malaikat yang menyamar seperti seorang manusia pada umumnya, datang kepada Nabi Ibrahim dan berkata salam, salam. Mungkin bahasa umat-umat Nabi Ishaq itu bahasanya kalau kita adalah assalamualaikum, waalaikumsalam, akan tetapi mereka salamnya adalah salam, salam, atau mungkin agak dimiringkan sedikit menjadi, kita mungkin sering mendengar salom dan sebagainya yang mungkin masih dipakai oleh orang-orang yang mengikuti atau orang-orang Yahudi pada saat ini. Nah, kemudian tamu itu datang kepada Nabi Ibrahim. Lalu selayaknya seorang yang menerima tamu, maka dia ikramud duyuf, memuliakan tamunya dengan menyuguhi
sapi panggang muda. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim menyuguhkan biijlin hanid, dengan ijlin atau sapi yang dipanggang. Akan tetapi ketika disuguhi makanan yang secara umum semua manusia atau umumnya manusia ketika disuguhi makanan sapi panggang itu umumnya menerima atau mau menyantap. Akan tetapi setelah lama dilihat-lihat tangannya pun tidak ada menyentuh makanan itu. Akhirnya Nabi Ibrahim malah takut, ini siapa ya? Dikasih makan ternyata kok nggak mau. Ketika takut itulah kemudian malaikat mengatakan, janganlah engkau takut, saya diutus kepadamu dan kepada kaum Lut. Karena sebelum malaikat ini datang kepada Nabi Lut, ini mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim untuk satu memberi kabar gembira dan satu lagi untuk memberi tahu bahwa kaumnya Lut akan dihancurkan oleh Allah. Maka di situ dibahas, loh di sana ada saudara saya loh, ada Lut di sana. Sudah, tenang saja, sudah ada skenario yang harus kami jalankan, ibaratnya begitu. Lalu kemudian diberitahukanlah kepada Nabi Ibrahim beserta istrinya itu bahwa dia akan punya anak yang bernama Ishak. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat wa basyarnaha bi ishaqi wa min wara'i ishaqi Yaqub. Di dalam surat Hud ayat 70 dan 71 juga ada sambungannya. Di dalam ayat 70 itu menunjukkan bahwa ketika tamu itu datang ditemui oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini berdiri menerima tamu dengan keadaan berdiri dan tersenyum melihat tamu-tamu itu. Kemudian dari situlah dikatakan fadhahikat, dikatakan Ishak dalam bahasa Yahudi adalah tersenyum atau tertawa. Diambil dari istilah ketika ibunya itu tertawa. Kenapa tertawa? Karena dikasih kabar bahwa kamu akan punya anak. Itu semacam percaya dan tidak percaya. Maka dikatakan di dalam surat Hud ayat 71, qalat ya wailata a'latu wa ana ajuzu wa hada ba'li syaikha inna hada la syai'un ajib. Kemudian seorang perempuan itu berkata, apakah saya akan melahirkan sementara saya adalah sudah tua renta dan suami saya juga sudah tua. Inna hada la syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang ajaib gitu. Jadi Nabi dan istrinya itu mungkin ya sama, manusia pada dasarnya ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaan maka akan mengatakan itu adalah ajaib. Akan tetapi kemudian malaikat itu menjawab, qalu atajabina min amrillah, apakah kalian heran dengan urusan-urusan yang diberikan Allah? Di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu heran ketika melihat sesuatu yang di luar kebiasaannya. Anjurannya apa? Kalau Allah berkehendak semua itu bisa terjadi. Kalau kita terlalu heran, maka kita akan terheran-heran kenapa manusia dari tanah bisa jadi manusia namanya Adam. Dari Adam kemudian jadi Hawa. Kemudian dari Maryam kemudian lahirlah Isa tanpa bapak. Kalau kita heran, maka keheran-heranan kita itu terlalu. Kalau Allah sudah berkehendak maka kun fayakun. Maka ketika Allah sudah berkehendak maka fayakun. Dalam bahasa kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau Allah sudah perintah kun maka fayakun. Fayakun adalah fi'il mudhari'. Fayakun artinya adalah akan terjadi. Atau ketika Allah sudah menakdirkan satu ketentuan maka fayakun, berproses. Itu juga kita alami dalam kehidupan kita. Pun juga Nabi Ishak mengalami semacam itu. Jadi kemudian Nabi Ishak lahir dan kemudian ada setiap Nabi disuruh hijrah dan kemudian berdakwah kepada suatu tempat. Dikisahkan Nabi Ishak ini lahir di Palestina, kemudian disuruh berdakwah di kaum keturunan Kan'an dan kemudian lama berdakwah di sana hingga kemudian Nabi Ibrahim sudah merasa sepuh dan kemudian ternyata Nabi Ishak belum juga nikah-nikah.
Ini juga mungkin dialami dengan orang-orang di zaman sekarang, ketika ayahnya sudah merasa tua terus anaknya nggak nikah-nikah, mungkin ada kepikiran bagaimana nanti nasib anaknya. Akan tetapi Nabi Ibrahim melarang, jangan kau menikah dengan perempuan-perempuan keturunan Kan'an. Karena apa? Mungkin dari tabiatnya yang tidak mengenal Allah, dan tabiatnya juga satu sisi mungkin tidak dikenal oleh keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengirimkan calon menantunya dari Palestina, dikirim kepada Ishak di tempat dakwahnya. Lalu nanti dari Ishak lah akan lahir para nabi-nabi yang banyak sekali. Maka dikatakan di dalam ayat lain, di dalam surat As-Saffat ayat 112 dan 113, basyarnahu bi ishaqin nabiyyam minas sholihin wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihi muhsina wa zalimul linafsi mubin. Kemudian dari situ jelas bahwa Allah memberi keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan Ishak, dan juga memberikan keberkahan kepada keturunan mereka berdua. Sebagian ada yang berbuat baik, sebagian juga ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Kita bisa melihat bahwa setiap orang yang melahirkan keturunan, maka keturunannya rata-rata akan diberikan dua keturunan yang model seperti ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Pun juga Nabi Adam dari awal sudah dikatakan bahwa keturunanmu akan ada yang baik, juga akan ada yang buruk. Maka kita tidak bisa memastikan bahwa kalau orang baik keturunannya mesti baik, orang yang buruk keturunannya mesti buruk. Itu maka tidak bisa dipastikan. Maka kita bisa melihat dan mengambil pelajaran dari para nabi ini. Ada juga yang nabi-nabi bapaknya ternyata adalah orang-orang yang menyembah berhala, sebagaimana Nabi Ibrahim. Akan tetapi ada juga nabi-nabi yang melahirkan anak yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah, sebagaimana juga Kan'an, anaknya Nabi Nuh. Ada juga istri yang tidak bisa taat kepada perintah Allah, adalah istrinya Nabi Lut dan sebagainya dan sebagainya. Itulah contoh-contoh bahwa tidak ada yang menjamin kalau orang baik keturunannya mesti baik. Akan tetapi umumnya kalau orang baik keturunannya rata-rata baik, meskipun toh sedikit-sedikit ada yang kurang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa melihat bahwa satu sisi seorang tua setua apapun, ibarat kata ketika kita mengharapkan keturunan, barangkali di antara kita ada yang belum dikaruniai keturunan, maka kita harus meniru. Mungkin para nabi itu banyak yang dimundurkan kelahiran anak-anaknya. Satu sisi mungkin dari Nabi Ibrahim juga ada, nanti juga Nabi Zakaria juga sama. Lalu bagaimana mereka menguatkan imannya? Akan tetapi apakah kita mampu menguatkan iman ketika kita berdoa sudah bertahun-tahun, tanda-tanda sudah tidak ada, kadang-kadang kita jadi lemah imannya. Maka cobalah kita meniru apa yang dilakukan oleh para nabi ini, terutama Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria pun tidak seudon terhadap apa yang sudah didoakan kepada Allah, dan dia tetap yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kita sering mungkin mengalami ketika kita berdoa kepada Allah, lalu kita menginginkan doa itu terkabul pada suatu tanggal yang kita tentukan, dan ternyata tidak ada waktu tanggal itu. Kadang-kadang kita punya suudzon kepada Allah dan merasa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal aturannya kita harus tetap yakin kepada Allah, dan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum. Maka bagaimana ketika kita sudah berdoa lalu kita menguatkan keimanan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kita harus mengikuti jejak langkah para nabi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisahnya Nabi Ishak sangat singkat. Yang disorot di dalam Al-Quran hanya proses kelahirannya yang di luar akal manusia. Secara aturan kalau orang di zaman sekarang umur 40 tahun bagi orang perempuan atau 40 tahun ke atas, maka sudah bisa
dibiasakan atau dianggap menapus atau sudah tidak mungkin bisa melahirkan anak, apalagi sudah umur 90 tahun. Jadi kita bisa bayangkan sudah nenek-nenek bisa melahirkan anak. Lalu di dalam ayat-ayat lain dikatakan bagaimana Allah menjawab keheranan Siti Sarah ini. Dijawabnya, jangankan kok membuat anak yang sudah ada bapak ibunya, saya menciptakan manusia yang dulunya tidak ada apa-apa pun bisa. Jadi di dalam nanti di penjelasan itu jawaban yang diberikan kepada Nabi Zakaria ketika bagaimana itu bisa terjadi. Secara akal, secara dokter kadang-kadang sudah tidak bisa dipastikan tidak bisa hamil. Nah, di sini menunjukkan bahwa apapun daya pikir manusia, kemampuan akal manusia untuk mencari, untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang kedokteran itu bukan jaminan 100%. Ketika ada orang sakit divonis ini tidak akan hidup lama lebih dari 2 minggu, tapi nyatanya banyak sekali yang divonis 2 minggu hidupnya tetapi malah jadi 20 tahun. Akan ada juga kadang divonis ini tidak akan bisa sempurna kalau sehat, ternyata malah bisa sempurna 80%, hanya dengan mungkin riadoh yang dilakukan. Ini kadang-kadang apa? Jangan sampai ketika kita mendapat vonis-vonis yang ditentukan oleh manusia, kita kemudian mengatakan bahwa seolah-olah itulah yang Allah tetapkan. Lalu bagaimana kita harus tetap minta kepada Allah? Kemungkinan itu selalu ada, kemungkinan selalu ada, kecuali sesuatu yang itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah pernikahan Nabi Ishak ini, kemudian Nabi Ishak pun ini setelah menikah tidak serta-merta juga melahirkan anak, akan tetapi menunggu waktu 10 tahun baru melahirkan anak. Ini mungkin kalau kita bisa melihat atau membaca kisah-kisah, ternyata orang-orang Yahudi itu kurang subur kalau bahasa kedokteran sekarang. Jadi pertumbuhan ininya lambat. Maka berbeda dengan orang-orang Arab yang pertumbuhannya cepat. Maka ada kekhawatiran ketika orang-orang Arab yang notabene orang-orang Muslim itu berkembang pesat di Eropa, sementara orang-orang Eropa berkembangnya lambat. Nah, maka kadang-kadang bisa dianalisis bahwa 10 tahun ke depan mungkin di Eropa itu akan menjadi mayoritas Muslim, kemungkinan. Maka itu juga akan mendekati tanda-tanda yang kita sebut bahwa dunia terbalik, sinar matahari dari barat, atau mungkin Islam sudah ada di barat, yang di timur berubah menjadi yang lain. Itu semoga itu masih jauh dan kita dihindarkan dari jangan sampai negeri kita itu berubah menjadi agamanya orang-orang Eropa sementara agama kita yang sebelumnya pindah ke sana. Jangan sampai seperti itu kita dapati. Kemudian dari situ kita bisa juga mengambil bahwa kemudian dalam Al-Quran dikatakan dan dilanjutkan setelah wami warai Ishak Yakub. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam hati kecil Nabi Ibrahim atau Siti Sarah itu ada pandangan jangan-jangan nanti Ishak ini juga nggak bisa melahirkan keturunan karena ini anak ajaib. Jangan-jangan seperti itu. Karena apa? Rata-rata kalau anak ajaib berhenti, nggak menurunkan keturunan. Lalu kemudian di Al-Quran langsung dikasih berita bahwa wami warai Ishak Yakub, santai saja, setelah Ishak nanti ada keturunannya yang bernama Yakub. Ini adalah satu sisi memberi kabar gembira bagi nabinya agar merasa nyaman ketika berdakwah kepada Allah. Maka disitulah membuktikan nanti setelah Yakub ada siapa lagi akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah singkat Nabi Ishak. Semoga kita menjadikan orang tua, orang atau diri kita menjadi orang-orang yang sabar ketika menerima atau menunggu janji-janji Allah sebagaimana apa yang dilakukan Ibrahim dan Sarah, sehingga diberilah anak yang bernama Ishak dan akan menurunkan nabi-nabi yang banyak sekali dia dari keturunannya. Kurang lebihnya barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin bertanya, kami silakan. Jika tidak,
Kita akhiri, semoga apa yang kita bahas kali ini menjadikan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan kurang lebihnya bila ada kesalahan, kekurangan itu dari pribadi diri saya. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.